Setiap sudut desa menyimpan cerita kehidupan. Bunderwetan hadir dengan semangat kebersamaan. Langkah sederhana jadi kekuatan, dan dari harapan lahirlah persatuan. Bunderwetan adalah salah satu padukuhan yang ada di Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Disinilah kami memilih untuk mengabdi, menyelami kisah, merangkai memori. Selama di Bunderwetan, kami menemui cerita hangat, mulai dari petani, peternak, serta persatuan warga yang tak pernah surut meski zaman kian cepat. Karena itulah kami mencoba mendengar lebih dekat melalui suara-suara yang jujur dan lekat, dan inilah kisah mereka. Pokoknya komplek ya yang sini, yang pekerja juga ada. Pada siang hari mereka bekerja masing-masing pada keseharian mereka. Ada yang ke kantor, ada yang ke pabrik, ada yang ke sawah, ada yang kerja di rumah, ada yang bertani. Peternak itu juga peternak sapi, peternak kambing, ada juga yang ayam. Banyak mata pencahariannya itu di petani. Iya, mayoritas tani. Itu kerjaan yang pokok. Terus sampingannya itu ya pada ternak sapi sama kambing. Nah, kebanyakan itu kalau pegawai bisa dibilang cuma sedikit. Pengajian, arisan itu hampir semua ibu-ibu itu ikut di kegiatan. Dulu tiap minggu itu ada kegiatan. Jadi ya bersih lingkungan lah, terutama masing-masing. Kami punya kesenian Reok Sekar Muda Sembodo. Rasa gotong royongnya yang masih kuat. Cirikannya kita itu unggulannya itu dengan kesenian, Mbak. Dengan kesenian kita itu dari saya kecil itu unggulannya itu di bidang kebudayaan kesenian. Istilahnya payok-payokan gitu, nggak ada. Wah, ayem-ayem baik, tentrem. Kesadaran bergotong royongnya sangat tinggi. Ya, misal ada sesuatu yang mendadak itu pasti bisa berjalan gitu. Belum ada rencana yang matang tapi bisa berjalan dengan lancar gitu. Orang dari luar itu kalau jalan di Bunder ini pasti kesasar. Ya, semoga kekompakan di warga Bunderwetan tetap terjaga. Harapannya tahun depan dia lebih maju dari tahun yang lalu. Erat lagi persaudaraannya, tetap terjaga tali silaturahminya. Ya, tetap hidup rukun, kebersamaan. Dan mungkin dijadikan objek wisata untuk keseniannya. Masyarakatnya semakin maju, banyak yang sukses. Istilahnya kedepannya itu banyak perkembangan setiap tahunnya. Bunderwetan ini semakin maju dan mudah-mudahan semakin kompak, sama kerja sama orang tua itu semakin solid. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Nabila di podcast Banaran Bercerita. Setiap sudut desa pasti punya cerita unik masing-masing. Nah, di Bunderwetan ini bedanya di sini sosok kepemimpinannya masih tergolong muda dibanding dengan padukuhan yang ada di Desa Banaran. Dan istimewanya lagi, ia adalah sosok perempuan. Nah, dari beliau inilah kita belajar kalau kepemimpinan tanpa harus mengandalkan usia ataupun gender. Nah, hari ini kita mau ngobrol langsung dengan Bu Yunis selaku dukuh Bunderwetan ini. Halo Bu, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin kita ngobrol-ngobrol bentar, gimana sih Bu Ibu ini awalnya bisa kepilih jadi dukuh di Bunderwetan ini? Ya, sebenarnya dari awal itu nggak ada niatan buat mencalonkan sebagai dukuh.
apa ya, karena nggak ada minat itu Mbak, nggak ada minat. Terus tapi dorongan dari orang tua, terus dari warga sekitar sini suruh mencalonkan. Dulu kan pas zaman saya itu tes, bukan pilihan, tapi tes ya. Terus udah terbentuk panitia dari kelurahan, tapi belum, udah hampir selesai waktu pendaftaran itu belum ada yang mendaftar. Terus panitianya itu datang ke sini sama Pak Lurah itu juga nyuruh, kamu aja yang daftar gitu kan. Terus tapi saya masih belum minat, masih ragu, masa iya sih, kan biasanya dukuh itu laki-laki kan, masa iya ini perempuan jadi dukuh, kayaknya bayanginnya aja udah tantangannya udah berat itu. Terus tapi dari orang tua, udah sana daftar aja gitu kan. Tapi kan kalau dukuh itu kan di sini nanti kalau ada acara, misalnya ada seripah, orang meninggal, terus ada orang hajatan, itu kan pasti suruh ngomong, suruh bicara itu nanti ya, kayak kalau di hajatan nikah itu masrah manten, kayak di sini kan masih kayak gitu. Terus saya kan nggak bisa, ya walaupun basic saya dari pendidikan bahasa Jawa, tapi ya cuma dulu ada mata kuliah kayak Pambagyo Harjo, sesorah itu kan cuma ya sebatas dijalanin, nggak mikir kalau itu mau dibutuhin di sekarang ini. Terus ya niat awal itu ya cuma mau ngelegani orang tua gitu aja. Terus ya udah daftar itu sama dukungan dari warga sini kan, ngumpulin fotokopi KTP sama tanda tangan itu malah lebih dari yang ditentuin dari panitia. Kan dulu 30% kalau nggak salah itu ada dukungan dari warga, itu malah lebih yang dukung itu. Terus ya udah tes itu ya saya nggak belajar, cuma ngalir aja. Terus ya doa saya kan, saya nggak pengen kepilih, tapi saya doanya ya berilah pemimpin yang cocok lah, yang pantas untuk Bunder Wetan sini. Pas tes itu ya saya ngerjain sebisanya itu. Pas pengumuman ternyata saya yang kepilih. Saya malah nangis Mbak, takut. Terus aduh, terus ini kedepannya gimana nanti kalau gini. Kan dulu itu waktu itu masih tambang pasir di Sungai Progo, itu masih jadi pro kontra mau ditambang sama PT itu. Tapi warga sini kan menolak, soalnya warga sini ya itu masih mata pencahariannya banyak yang ditambang pasir. Terus saya takut itu, terus ya udah, tapi ya dijalanin aja. Jadi ragu ya Bu? Iya ragu, tapi terus semakin kesini terus udah lah, ya udah kalau memang ini jalannya. Terus ya jawaban dari doa kan, saya nggak pingin kepilih, tapi saya kepinginnya yang terbaik gitu kan buat sini ya. Mungkin ya udah terus dijalanin aja mengalir seperti Jadi, itu. awalnya motivasi Ibu ini pas dari orang tua? Dari orang tua, iya. Iya. Terus berarti Ibu sekarang udah seneng ngejalaninnya? Ya lumayan lah Mbak. Seneng nggak seneng Mbak, tapi ya suka duka pasti ada. Terus kan kalau ya dulu, tapi suami kan juga ikut motivasi. Ya mungkin kalau misalnya dari segi gaji kan ya, kalau untuk mencukupi kebutuhan kan nggak bisa. Tapi kalau suami kan ngasih motivasi, ya mungkin ini jadi ladang mencari pahala gitu. Terus ya udahlah dijalanin aja itu. Oke, baik Bu. Ceritanya sangat berkesan, yang inspirasi banyak orang gitu. Terus menurut Ibu, Bunder Wetan ini ada istimewanya atau keunikan tersendiri dari padukuhan lain nggak Bu kira-kira? Apa ya Mbak, mungkin kalau di Bunder Wetan itu warganya masih ini yang kayak paguyuban itu masih kuat kerjasamanya. Terus kayak gotong royong, misalnya ada orang yang ini mau benerin rumah, itu kan nggak usah disuruh, nggak usah, misalnya genteng itu ada yang mau benerin atap itu loh. Nah itu nanti nggak usah disuruh, nggak usah di ini, tuh udah pada datang sendiri ikut itu. Jadi terus inisiatifnya itu kuat, gotong royongnya, kebersamaannya. Terus kalau misalnya paguyuban itu ada orang yang sakit, itu banyak banget yang langsung datang. Itu. Terus karakter warga di sini kan beda-beda ya Bu. Yeah. Kira-kira karakter warganya itu gimana? Ada nilai khas tersendiri setiap warganya atau gimana? Karakternya ya beda-beda. Ya ada yang keras, ada yang ya gimana ya kayaknya. Tapi ya semakin kesini bisalah untuk diajak sama-sama, bekerja sama untuk ini. Jadi cara Ibu ngajak
ada warga yang keras atau kayak susah nih diajak, itu gimana Bu? Ya pendekatan Mbak, misalkan kalau dulu itu pas zamannya awal-awal COVID itu kan bantuannya itu loh banyak yang apa, bantuan dari pemerintah itu. Terus ya itu Bu, misalnya ini kan kalau misalnya pengen dapat bantuan itu terus ya udah ayo ikut kegiatan itu. Tapi kan ya sesuai kriteria bantuannya, enggak terus yang rajin ikut kegiatan pasti dapat, enggak. Tapi kan yang dulunya ya masuk kriteria dapat bantuan, terus yang dulunya nggak mau ikut ke kegiatan itu kan terus ada itu terus Jadi mau. jadi mau terus sampai sekarang ya alhamdulillah terus mau ikut kegiatan, ikut bermasyarakat itu. Jadi dimulai dari pendekatan awal Iya, ya Bu ya? pendekatan ya. Bener. Terus ini kan ini tantangan dari pendekatan warganya ya Bu. Terus Iya. kalau tantangan terbesar yang Ibu rasain selama memimpin di Bunderwetan ini? Ya dulu awal-awal berat banget Mbak, apalagi kan dari pro kontra warga kan ada yang dukung, ada yang enggak. Terus kan ya dulu kan calonnya ada 4, yang terus kalau yang ya udah legowo lah kalau misalnya enggak kepilih, enggak itu nilainya enggak mencukupi untuk ini ya udah enggak apa-apa. Tapi ada yang itu kayak provokasi warga itu ada juga. Terus nganu kan wah suara-suara itu banyak banget kalau pemimpin wanita itu nggak bisa ini, nggak bisa ini. Terus nanti kalau tengah malam ada orang meninggal pasti dibangunnya susah. Terus nanti untuk kegiatan ini tapi apa kayak ronda itu juga kan nggak bisa ikut gitu ya. Itu tantangan, tapi ya saya buktikan Mbak, misalkan kalau ada orang meninggal itu jam berapapun saya juga tetap bangun, tetap ke orang yang meninggal itu. Terus kalau ronda itu paling kalau pas seminggu sekali atau apa ya saya juga sambang ke pos ronda, walaupun nggak sampai malam ya cuma sekedar ngaroke gitu. Terus ya banyak lah itu tantangan dulu itu yang awal-awal itu juga, yang tambang itu juga termasuk tantangan juga kan, banyak yang nggak setuju. Terus ada salah satu PT misalnya mendekati ke saya langsung terus bawa apa itu kan warga juga mikirnya nanti kalau saya mau disogok itu loh Mbak. Tapi ya itu kembali lagi ternyata saya juga tetap kukuh nggak boleh nambang di situ. Terus dulu sempat demo besar juga itu pas nambang itu juga Di sini itu pas itu saya juga pas hamil. Terus ya saya juga ikut itu terus, tapi sampai kelurahan sampai Kapanewon itu semua turun, warga juga itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah ini PT-nya juga udah mundur. Terus Sungai Progo juga udah ke warga lagi buat apa nanam rumput, nanam cabai. Terus sebagian ditambang tapi kan manual, nggak ngerusak lingkungan itu. Terus Bu, ini pekerjaan warga di sini sehari-harinya gimana Bu? Kalau di sini itu mayoritas petani. Mayoritas petani. Petani, peternak, terus ternak sapi, ayam, kambing. Itu sebagian juga itu ada yang nambang pasir tapi manual, nggak pakai alat sedot, alat berat itu enggak. Mayoritas itu. Kalau yang jadi ASN pegawai itu cuma sedikit Mbak sini. Jadi rata-rata Petani ya. Bu. Oke, baik Bu. Mungkin hal yang paling buat Ibu bangga selama memimpin di sini apa ya Mbak? Ya saya bangganya sama warga Bunderwetan sih. Kalau ini solidaritasnya itu kuat. Terus ya kompak lah. Misalnya kan kegiatan kemarin kayak 17-an itu alhamdulillah juga semuanya kompak, berpartisipasi, saling mendukung. Ya bangganya warganya solid itu aja. Alhamdulillah Bu. Iya, alhamdulillah. Terus sejauh ini ada nggak Bu perubahan yang dirasain di Bunderwetan ini dari sebelumnya? Perubahan ya mungkin kalau dari kepemimpinan perempuan itu ya mungkin warga sini juga udah menerima, misal kalau pemimpinnya itu perempuan. Terus apa ya, mungkin saya juga membuktikan pada warga misal kegiatan yang itu harusnya dilakukan laki-laki pun saya juga bisa ikut berpartisipasi. Terus jadi warganya juga udah semakin percaya, terus semakin solid itu tadi Mbak. Berarti sebelumnya belum pernah
ada Bu, maksudnya yang jadi dukuh perempuan di Belum Bundar pernah, Wetan? iya. Berarti baru Ibu ini? Iya, Banaran pun juga baru saya, Oh, iya, iya, nggak iya. ada yang Di Padukuhan Banaran juga belum pernah, iya. Kalau satu Kapanewon itu ada 10, sekarang 11 dukuh perempuan. Dari berapa padukuhan ya itu? Sekitar 50 lebih padukuhan itu. Ada 11 dukuh perempuan. Menarik banget Iya, Ibu. sekarang ada ini Mbak bikin paguyuban dukuh perempuan. Jadi kita bisa sharing-sharing itu sama pemimpin perempuan kan gimana kendalanya kalau di wilayahmu itu gimana. Jadi sharing-sharing kan jadi lebih ya menjalaninya itu kayak ada Enak, temennya. kayak Jadi nggak ngerasa Beban sendiri sendiri, gitu ya. benar. Terus kebetulan teman-teman dukuh-dukuh yang lain Pak Dukuh juga dukung. Jadi misal kalau ada kegiatan, misal saya kayak ngeluh Pak ini terus gimana, mereka juga kasih saran, kasih masukan, nggak yang saling menjatuhkan atau yang gimana, itu baik-baik Bu. temennya. Terus ada nggak Bu harapan ke depannya buat Bundar Wetan ini? Mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Ya harapannya ya warga Bundar Wetan semakin kompak, semakin solid. Amin. Terus yang pemudanya itu juga bisa meningkatkan. Kalau ini sebenarnya dari pandangan saya udah lebih bagus dari waktu saya muda dulu. Tapi ya harapannya ya semakin besok ya semakin kompak, semakin solid, itu aja Mbak. Amin. Berarti Amin. pemuda-pemuda Makmur, di sini. ya tentram makmur. Amin. Iya, Terus Bu pemuda-pemuda di sini aktif. aktif ya. Alhamdulillah. Iya. Senang Mbak, banyak kegiatan itu senang. Jadi saya tinggal ini aja, misal pemuda mau kegiatan seperti apa ya saya tinggal ngikutin aja Berarti ide-ide dari mereka. mereka ya ide-idenya. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Terus mungkin Ibu bisa kasih pesan buat anak muda nantinya yang jadi generasi selanjutnya. Ya pesannya ya jangan takut sama tantangan. Terus ya jangan membeda-bedakan gender ya, misalnya ya itu tadi jangan meremehkan perempuan lah. Ya misalnya kan kalau mungkin perempuan bisa apa, itu jangan sampai jadi pandangan negatif aja lah. Tetap semangat. Wah, luar biasa ya teman-teman cerita dari Bu Yunis selaku dukuh Bundar Wetan. Nah, dari obrolan kita ini banyak pengalaman dan inspirasi dari beliau. Kalau soal kepemimpinan itu nggak hanya soal usia, gender, tapi soal semangat, terus keberanian dan juga niat tulus untuk membangun masyarakat. Terima kasih Ibu sudah nyempatin waktunya buat ngobrol kita bareng hari ini. Dan buat teman-teman nantikan cerita-cerita selanjutnya di Banaran Bercerita. Bareng aku Nabila, pamit undur diri. Terima kasih. Ya termasuk kehidupan pokok. Bertani itu memang cocok di dusun kita, Mbak. Lah ternak wae sapi, wonten ayam napa niku seneng kok. Ini sehari-hari buat keluarga. Petani itu memang untuk mempertahankan ekonomi dan untuk mempertahankan pangan. Baik nambah hasil. Tabungan mungkin. Tabungan ya untuk nambah hasil. Untuk biayai sekolah waktu anak-anak masih sekolah. Ada kala kalau beli sapi baru kena penyakit, nanti disuntikan. Tanam kedua itu banyak sama. Kalau pertama ini namanya keong. Karena pertama kalau sekarang itu kan kebanyakan hama. Tantangannya itu dengan masalah perairan yang sering macet.
Harapannya ya maju. Kan itu biar kesehatan ternak itu biar lestari. Bisa punya hasil yang memuaskan dan melimpah Mbak rezeki. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Nabila di Bandaran Bercerita. Episode kali ini kita mau ngobrol langsung dengan Bapak Mujio. Nah, obrolan kali ini kita akan mengobrol santai aja nih Pak. Oh iya. Sebelumnya Bapak boleh tahu kerjaannya apa Pak? Pekerjaan saya Sehari-hari. dulu guru ya. Dulu asli itu mengajar di sebuah sekolah Oh, ngajar sekolah dasar SD. guru SD. Ya, dulu SD. Di mana Pak? Ya, dinas saya di Gunung Kidul, Wonosari. Ngajarnya di Gunung Kidul. Ya, tepatnya di kecamatan ya, Kecamatan Semanu. Kemudian desanya itu Candirejo. Kebetulannya di Panggul Hutan. Di situ saya bekerja dulu. Kalau sekarang Setelah pensiun di tahunnya 2011, tepatnya bulan Maret tanggal 8 saya pensiun. Nah, setelah itu saya sehariannya sekarang cuma ya bantu-bantu pekerjaan anak, membersihkan ya menyapu halaman atau mungkin membersihkan rumput sekitar rumah. Saya tidak bisa kerja yang udah tua dan nggak mampu ya bantu-bantu di rumah aja. Terus nih pandangan Bapak sebagai warga Bunderwetan Iya. yang udah lama ya Kak, Bapak boleh ceritain nggak gimana sih menurut Bapak nih asal-usul nama Bunderwetan ini sebelumnya, kira-kira gimana Pak? Kalau secara pasti saya kurang mengerti Mbak. Tapi kira-kira hanya cuma kira-kira itu karena kalau sudah masuk wilayah kita Bunder ini Pak, Bu kok Pak seperti biar bisa Mbak ya maaf ya Mbak saya sering itu kalau sudah masuk di sini itu kan jalannya tuh melingkar gitu lah, mubeng ya, nah, bulat lah, bulat. Jadi misalnya ke sana ketemu lagi di situ, ya, putar-mutar. Mungkin lalu dikasih nama itu Bunder itu ya. Bapak itu hanya gitu kira-kira saja. Terus menurut Bapak keseharian warganya di sini kira-kira seperti apa Pak? Mungkin dari segi kalau kerjaan? warga di sini sehariannya itu tani Mbak. Kebanyakan Tani ya, tani bur saja Mbak. Kemudian juga pekerjaannya itu Mbak, di sini itu ya tidak cukup tani saja, mungkin disambit dengan yang lain, misalnya dengan memelihara ternak sapi, misalnya kambing, misalnya. Karena kalau mengandalkan pertanian khusus, di sini lahannya sudah sempit, tidak cukup untuk menutup kebutuhan. Terus hidup. menurut Bapak gimana sih kondisi masyarakat sekarang dibandingkan dengan masa lalu zaman dulu? Kalau sekarang itu sudah sangat maju Mbak di sini itu meskipun desanya pelosok. Mengapa saya bisa mengatakan maju karena di masyarakat kita Bunder ini orang-orangnya itu semangat untuk menempuh pendidikan Mbak. Meskipun ya katakanlah ekonominya, tapi prioritas utama itu pendidikan sehingga ya. Dan sekarang ini sudah banyak Mbak sarjana-sarjana, sudah banyak ya. Jadi pola hidupnya udah bagus sih. Ya.
Terus menurut Bapak gimana sih perubahan besar yang ada di Bundaran? Perubahan yang terlihat dari dulu. Ya kalau dari segi pembangunan ya begitu cepat sekali Mbak, tapi yang cepat ya segi kesadaran masyarakat dalam arti sekarang itu ya kerukunannya, kegotong royongannya itu kompak sekali. Satu contoh misalnya ada matian misalnya itu seakan-akan terus kumpul terus melakukan kegiatan-kegiatan keperluan apa yang dibutuhkan. Tuh, jadi sekali mendengar informasi terus warga itu secara kompak ya terus melakukan apa yang dibutuhkan oleh warga. Baik itu misalnya Diminta dulu nih, Pak. diinformasikan, tapi ya bisa dikatakan itu ya kesadaran diri Pak, kesadaran diri untuk bermasyarakat, untuk gotong royong lah, kebersamaannya tinggi Mbak. Berarti di sini kebersamaannya tuh kuat banget nih. Iya tinggi Pak, jadi kerukunan juga ya, kerukunannya itu ya. Itu menurut Bapak bisa jadi ciri khas di daerah sini. Ya khususnya di Dua itu saya amati itu begitu, jadi orang-orangnya itu rukun-rukun, kemudian kompak, Berarti suka atau misalnya ada satu hal segera dikerjakan bersama. Ya contohnya tadi misalnya kematian misalnya hajatan itu segala kegiatan. Terus menurut Bapak itu termasuk tradisi dari dulu kan di sini? Itu yang saya sampaikan tadi. Iya. Yang bisa dipertahankan sampai sekarang. Iya, ya. Keutuhan kebersamaan masih kental. Terus menurut Bapak kelebihan Bundaran dengan padukuhan lain kira-kira apa Pak? Menurut pandangan Bapak? Ya, kelebihannya cuma tadi pada itu kebersamaan tadi Mbak. Kalau soal pendidikan sudah merata sama-sama ya pembangunan sama-sama di sekitar. Ada nggak harapan Bapak buat 5 tahun ke depan mungkin buat Bundaran ini? Ya harapan saya selaku orang tua mudah-mudahan di Bundaran ini lebih meningkat lagi, lebih maju lagi dengan datangnya generasi muda yang sekarang sedang menempuh sekolah lebih maju daripada tahun-tahun atau yang. Terus ada cerita unik nggak dari Bapak sendiri selama tinggal di Bundaran? Di sini itu kalau kita lihat di TV itu pas hari musim kemarau itu kan banyak yang dari itu kan sampai retak-retak cari air sampai sana-sana itu pakai dipikul itu. Di sini kan meskipun ketiga panjang seperti ya katakanlah masih ada air ya, cuma sumbernya agak diperdalam begitu, tapi masih ada air, tidak sampai pergi keluar daerah untuk mencari air. Itu yang pertama. Itu yang kedua itu musim banjir, kalau kita melihat di TV sampai ada yang semeter, ada sampai di atas genting. Nah itu kan alhamdulillah tempat kita itu tidak pernah terjadi seperti itu. Jadi saya merasa meskipun keadaan itu merasa aman ya, merasa aman, merasa tentram karena itu tidak terjadi hal-hal yang sangat mengerikan seperti yang aku bilang tadi itu. Kemarau sampai tidak ada air, sampai retak-retak, sampai pergi-pergi kemana lu ambil. Di sini kan belum pernah terjadi. Ya, hanya sumber airnya dalam, sumber didalamkan lagi itu di pantai istilahnya diperdalam. Itu saja semenjak itu pasir diker dipakai itu mulai sumber air di sumber kan dalam. Dulu enggak
Nah, Berarti itu termasuk kayak keistimewaan di Bunder Wetan ya Pak? ya Tinggal di sini. menurut aku ya karena apa kalau saya bandingkan waktu saya dulu di Gunung Kidul kan merasa lebih nyaman di sini gitu karena itu tadi ya aku bilang itu tidak pernah terjadi sesuatu bencana ya termasuk misalnya musim pembujuan lebat tadi ya kalau banjir di mana-mana sampai naik ke berapa ini tidak. Nah, itu saya merasa aman, merasa tenang. Terus Bapak mungkin terakhir nih boleh kasih pesan buat masyarakat Bunder Wetan ataupun buat anak muda. Ya pesan saya pokoknya itu yang penting sewaktu terutama anak muda tuh gunakan masa mudanya untuk belajar semaksimal mungkin untuk bekal di kemudian hari. Nanti kalau sudah sampai waktunya masa tua, sehingga dengan ilmu nanti bisa merubah keadaan bisa karena pendidikan kan sangat menentukan toh Mbak dengan ilmu nanti bisa merubah situasi. Saya Pesan buat masyarakat di sini mungkin Pak? ya itu masyarakat ya semoga tetap rukun saja, tetap kompak, ada saling gotong royongan, saling berbaik hati, jangan curiga mencurigai, akhirnya bisa menemukan ketentraman. Alhamdulillah luar biasa cerita dari Bapak Mujio, keluarga di sini, keluarga Bunder Wetan. Terima kasih Bapak sudah banyak cerita soal pengalaman, inspirasi buat yang dengerin. Aku Nabila pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Saya pertama itu koperasi pedukuhan itu dikasih bahan seharga Rp100.000. Saya untuk beli ini yang laku saya beliin lagi dulu, ini jangan saya tidak beli yang paling laku gitu. Karena saya itu sambil ngomong bocah-bocah itu loh, sambil ngomong anak 3 itu kan saya sendiri, yang bapaknya yang ngarit ya kerjanya di sawah kan, saya nggak bisa apa-apa kan ya, saya di rumah cari gitu untuk kepentingan keluarga ya, cuma bantu kalau saya itu kan yang pokok suami. Ya ada, tapi saya terima aja, terserah Allah, nanti kan rezeki ada yang sudah dibagi. Soalnya jualan enggak masalah, saya tetap pendirianku tetap jualan. Kan harus gitu. Soalnya ya banyak tadi saingannya, ada yang keliling, ada yang terserah, itu kan Gusti Allah nanti ngasih rezeki masing-masing gitu aja. Nama saya Bambang Marsudi, yang beralamatkan di Bunder Wetan, RT 05 RW 03. Zamannya itu sebetulnya itu untuk kesenian
kebudayaan yang namanya reog klasik itu sebenarnya sudah dari zaman dulu Mbak Mas. Tapi karena dulu itu kan zamannya itu belum zaman modern sampai sekarang kayak zaman sekarang, terus reognya itu yang dulu itu reog klasik, terus dari awal dari 2015 itu kita kolaborasi dengan reog modern yang gerakannya, tariannya itu sudah kita angkat mulai dari tarian yang modern, jadi berpaduan antara zaman klasik dulu sama yang modern dari tahun 2015. Awalnya paguyuban reog bunder ini kita namai reog Sekar Muda Sembodo, yang artinya angkatan bunga pemuda baik cowok dan cewek, pemuda-pemudi yang ada di dusun Dua Bunder ini dulunya sebelum adanya nama Bunder Wetan itu namanya Bunder Dua. Nah, jadi untuk paguyuban reog Sekar Muda Sembodo itu dalam artian muda-mudi Bunder Dua yang kita namakan reog Sekar Muda Sembodo, yang artinya muda-mudi yang ada di dusun Dua, yang istilahnya itu Sembodo dengan adanya kegiatan paguyuban reog yang mandiri. Awalnya seperti itu, terus bulan dan tahunnya sekitar tanggal 15 Agustus kalau nggak salah, 15 Agustus 1915 itu kita berdiri yang sah dikategorikan dengan adanya kegiatan Danais, kegiatan dari Danais dan untuk Kulon Progo itu. Terus apa yang buat Bapak pertama kalinya tertarik buat ikut kesenian reog ini? Untuk tertariknya saya secara pribadi dan secara paguyuban, karena reog itu istilahnya tinggalan dari nenek moyang kita dari zaman dulu. Itu sudah ada, terus kita lestarikan kebudayaannya sampai sekarang. Oh iya Bapak, berarti udah lama ya? Alhamdulillah cukup lama. Iya. Terus menurut Bapak siapa yang paling berperan besar dalam membangun kesenian ini? Awalnya itu kita ya iseng-iseng kita mendirikan paguyuban reog itu dulunya memang sudah ada, tapi iseng-iseng kita berdiri dengan adanya komunitas reog yang kita sebelumnya itu sedikit ada orang-orang 10 orang dulunya itu. Terus kita agendakan buat agenda, ayo kita ngedeke paguyuban reog yang secara sah dan sudah diakui dalam kebudayaan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Pertamanya 10 orang, kita terus membuat panitia, kita membuat agenda, kita membuat pengurus dan lain-lainnya. Terus ditambah dengan minta dukungan sepenuhnya muda-mudi dusun Dua. Ikut lomba pertama itu lomba di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sama tingkat provinsi. Ada nggak Pak momen yang paling berkesan saat persiapan menuju lombanya? Momen yang paling berkesan itu pas acara-acara yang kita awalnya, momen paling kesan itu untuk mencari mencari donatur. Itu kita pemuda-mudi itu kompak dengan adanya kegiatan mencari donatur dengan adanya berlomba-lomba, main lomba-lomba di istilahnya mencari uang di Kali Progo dengan adanya tambang pasir. Itu kegiatan momen yang paling saya ingat sampai sekarang. Itu modal awalnya itu kita cari dari nambang pasir, dengan adanya kelompok reog ini terus dibantu sama pemuda yang sudah tua-tua, kita cari donasinya itu pertama kali dari situ. Alhamdulillah. Untuk tingkat desa, tingkat kecamatan itu kita sering juara. Alhamdulillah. Terus gimana perasaan Bapak atau seluruh timnya? Ya, kita merasa bangga sebagai wakil dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Alhamdulillah
untuk paguyuban kesenian reog Sekar Medho Sembodo kita dipercaya mewakili, semoga dengan adanya kepercayaan itu kita bisa jadi amanah selamanya. Amin. Amin. Terus Pak, yang membedakan reog Bunderwetan ini dengan reog desa lain kira-kira ada nggak? Untuk perbedaannya itu cuma sedikit Mbak, sedikit yang saya maksudkan kan kadang dusun lain itu nggak mau yang reog modern, masih ikut reog yang klasik zaman dulu. Jadi untuk yang di Banaran ini pada umumnya yang reog modern ini hanya dusun ini, dusun 2 Bunderwetan, dusun 1 Jati, dan dusun 7 dari Banaran itu yang mewakili. Yang lainnya itu banyak yang klasik, terutama mayoritas di wilayah Kukupan Kapanewon Galur itu sekarang sudah hijrah ke reog modern Mbak, bukan klasik lagi, tapi masih ada yang klasik zaman dulu itu masih ada. Terus harapan Bapak ke depannya buat reog di Dukuh ini kira-kira apa? Harapan saya kita tetap jaya di tingkat dari arus bawah, dari tingkat kalurahan sampai mancanegara kalau bisa. Itu alhamdulillah yang di gedung DPR tingkat provinsi itu dekat Malioboro itu sudah masuk apa ya dulu itu dari ada salah satu wartawan yang go internasional itu sudah masuk. Bapak ada mungkin pesan buat anak muda yang mau lanjutin tradisi ini untuk keseniannya? Alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut. Tapi untuk saat ini kita sementara baru vakum dengan adanya kegiatan yang lain. Bapak ada pengalaman nggak sih Pak, pengalaman pribadi yang bikin Bapak tuh jatuh cinta sama reog? Untuk pengalaman saya, karena saya itu titipan dari orang tua saya. Sebelumnya saya dari kecil itu bapak saya itu juga orang seni, jadi saya itu keturunan meneruskan kegiatan kesenian itu. Dari dulu memang bapak saya itu suka wayang orang, ikut reog, terus alhamdulillah sudah almarhum. Saya diberi amanah dari orang tua saya untuk melanjutkan sampai sekarang, terus apa ya istilahnya itu saling tukar kawruh, tukar ilmu sama adik-adik saya, anak-anak saya yang ada di sini. Kita bareng-bareng sinau bareng untuk tetap kompak untuk menjalankan apa ya istilahnya itu sampai sekarang itu kita uri-uri kebudayaan yang ada di dusun ini. Terus Pak, pernah nggak sih Bapak dapat kritikan atau dari orang luar gitu soal reog ini, terus gimana cara Bapak nanggepinnya? Untuk kritikan itu sebenarnya ada, tapi itu untuk masalah kritikan itu seringkali saya setelah selesai acara ini saya siap untuk saling apa ya cari solusinya. Sebenarnya kalau ya sebetulnya untuk reog itu kalau kita berjalan dari kita kan mulai apa ya Mbak, riasan, dandan itu kan kita pakai kostum itu kan jam 2 kita sudah pakai, terus biar jam 8 kita sudah mulai pentas. Jadi kita itu dapat kritikan, yang sering dapat kritikan itu masalah kita itu meninggalkan sholat. Karena kita ya mayoritas orang Islam toh Mbak. Nah itu yang sampai sekarang itu belum bisa saya cerna untuk solusinya itu gimana. Tapi Mas dan Mbak kan tahu sendiri yang namanya reog itu kan seperti itu, kita riasan, terus kita kalau mau sholat kan harus bersih, terus mandi lagi, apalagi engkau kita riasan lagi kan menghabiskan waktu. Jadi itu yang sangat saya apa ya istilahnya sangat saya sayangkan untuk besar Mbak. Sekitar ya habis 15 sampai 20 juta itu pasti. Terus menurut Bapak reog ini tuh lebih banyak menghibur penonton atau
ia juga mendidik masyarakat. Pesannya Misalnya kalau untuk reog itu sangat-sangat menghibur untuk warga. Mayoritas yang ada di jalur dan rendah itu kalau untuk reog itu penggemarnya itu banyak Mbak, sangat antusias banyak reog. Itu dari dulu itu kalau reog itu banyak penggemarnya. jadi Sangat menghibur sekali, bisa tertawa apalagi kalau pas kita itu pas reognya itu reog lakon itu ada ceritanya, ada awalnya sampai akhir itu ada cerita. Istilahnya cara nek wayangnya itu anumanobong itu kan sampai anumanya dibakar tapi cuma di sebelahnya seolah. gimana sih reog ini bisa ngebentuk identitas desa ini? Dari pandangan orang luar itu karena dari dulu yang sering pentas yang ada di Bandaran itu cuma dusun 2 ini yang antusias reog itu dari dulu itu Bunder itu ada. Jadi ciri khas desa ini jadinya. Ciri khas desa. Gitu. Pak, mungkin ada mimpi yang belum terwujud dari reog ini, kira-kira ada nggak Bapak? Untuk impian di dusun kita itu karena ya sudah hampir 75% itu kita itu dari dulu impiannya itu di sandangan dewi, gamelan dewi itu alhamdulillah sudah punya. Terus kita ya sedikit apa ya, ada enaknya kita nggak nyewa-nyewa lagi itu. Terus alhamdulillah didukung dari sound system juga ada, alat sound system, alat yang sampai sekarang yang belum kita bisa punya itu pengrias Mbak. Itu sulit untuk latihan ngerias wajah, itu sulitnya minta ampun. Saya dari kecil itu latihan rias tetap nggak bisa Mbak. Jadi harus pakai tukang rias. Iya, orang lain kita bayar istilahnya. Gitu. Pak, yang terakhir pesan dan harapan Bapak untuk kesenian ini ke depannya. Untuk pesan dan pesannya untuk kegiatan partisipan kesenian Riau yang ada di Bunder tetap jaya-jaya di udara, tetap kompak, solid. Kita tetap membangun di Pedukuhan Bunder Wetan ini tetap jaya. Masyarakatnya lebih kompak dan lebih ramah, dan pemudanya lebih ramah juga. Karena memiliki event yang berbeda dari Pedugen lain ya. Karena pemudanya lebih kompak. Ikut serta kegiatan-kegiatan pemuda beserta kerja bakti, kayak contohnya pasang panggung itu. Mungkin kalau kita bicara sama yang nggak aktif, kita bisa ngaktifin anak-anaknya dengan kayak ayo kerja bakti, ayo jalanin event ini. Pengembangan potensi bisa. Jangan takut keluar dan jangan berbaur. Kalau gotong royong diusahakan berangkat semua ya. Terima kasih. Sukses dalam menjalankan event. Balik lagi bareng aku Nabela dan Aku Fai. di podcast Bandaran Bercerita. Kali ini kita langsung ngobrol bareng nih dengan pemuda-pemudi di Bunder Wetan. Langsung aja mungkin boleh kenalan dulu Mas, namanya siapa? Nama saya Ardi Nur Firmansyah, biasa dipanggil Ardi. Sardi. Lalu?
Kalau saya, nama saya Ramadhani Alwianto, bisa dipanggil Mas Dani jika bisa. Nama saya Rinto Aji Kurniawan, biasa dipanggil Rinto. Oke. Biasanya kegiatan Masnya sehari-hari ini selain aktif di Karang Taruna apa aja nih? Mungkin dari Mas Ardi atau Mas Rinto dulu? Mas Rinto dulu enggak? Mas Rinto dulu. Bekerja. Oh, bekerja ya Mas. Oke. Iya. Kalau boleh tahu di bidang apa Mas? Di bidang freelance. Freelance. Iya, Mas. Oh, oke. Terus Sembarang. Mas Dani? Mas Dani? Saya juga sama Mas Bel ya. Juga sebagai freelance harian. Oh. Bekerja juga Mas. Oke. Itu masuknya barengan apa gimana tuh? Bisa Atau di satu? bisa bareng juga bisa. Oh, oke. Kayak Kalau Mas Ardi? Kebetulan aku kuliah juga Mas di salah satu univ di Yogyakarta juga. Jurusan apa tuh Mas? Ambil sipil. Sipil ya? Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, kalian sejak kapan sih gabung di Karang Taruna di Bunderwetan? Kalau aku seingatku pas masih SMP sih, kelas 1 gitu. Dulu tuh awalnya kayak dapat undangan gitu buat ikut arisan rutin. Terus ya sampai sekarang. Oke. Betul dah. Terus kalau Mas Dani, Mas Ardi? Saya beda Mas sama Mas Ardi Mas. Beda. Duluan saya. Ya, oke. Saya itu kemungkinan tahun kapan? Kampus. Sebenarnya dari SD itu juga udah ikut sama pemuda, dari cuman SD. kan belum resmi gitu loh Mas. Resmi menjadi kepengurusan ya? Iya betul. Ya kemungkinan SMP juga Mas masuk resmi itu tuh oke. kelas 3 kemungkinan. Oke. Kalau Mas Dinto? Saya sama seperti Mas Dani. Seleting lah istilahnya ya? Iya. Barengan masuknya? Enggak bareng tapi dari SD udah. Oh, oke. Jadi emang di sini kulturnya kalau misalkan main tetangga gitu-gitu main, tiba-tiba udah mainannya sama anak Karang Taruna aja gitu tiba-tiba ya? Iya, kayak gitu Mas. Udah teman dari kecil juga kan? Iya. Oke. Memang tertarik buat gabung? Tertarik sih kayak mungkin karena udah ya tadi teman-teman kecil dari kecil gitu, terus kalau sini kan udah kayak keluarga sendiri gitulah. Menurut Mas ini ada sih kegiatan Karang Taruna yang berkesan selama ini? Yang kalau misalkan kita minta satu event Karang Taruna langsung kelintas di otak? Banyak sih Mas, kayak kemarin contoh salah satunya. 17-an ya? Iya 17-an itu. Oke. Terus kalau di sini kan ada kayak semacam takbiran juga ada. Kesenian. Terus kesenian kan ada Mas. Kalau di Bunder ini kan punya kesenian. Ya. Reok ya. Namanya reok wayang itu loh Mas. Mungkin kalau paling berkesan tuh pas kemarin sempat ada kegiatan KFD Kamboja Fande itu ya kegiatan senang-senang. Ya. Itu mungkin yang buat apa ya, beda itu seru itu malah sebelum berangkat itu sepedaan gitu Mas. Dari sini sampai ke pantai Muara Sungai. Oke. Muara Progo. Sungai Progo. Oke. Nah, sepedaan itu kan sebelum berangkat itu malah sempat hujan deras. Nah, hujan deras kan wah jadi berangkat gak ini? Ternyata masih pada tetap kumpul gitu. Terus sempat reda, akhirnya kita berangkat. Di jalan tuh malah deras, hujan deras. Ada kepikiran juga apa balik aja ya, hujan kan. Terus tapi teman-teman juga sepakat kan kalau lanjut aja udah tengah jalan. Lanjut sampai kita mantolan gitu Mas, sampai Muara Sungai Pandan Simo. Oh iya. Itu ini? Iya, Pandan Simo. Nah itu Pantai Pandan Simo. yang dekat jembatan itu Mas. Iya. Yang sempat viral tapi kita ke sana malah sebelum viral ya. Sebelum viral kita udah ke sana. Nah, kita ke sana kan hujan-hujanan sampai sana ya outbound terus main hujan-hujanan. Mungkin malah karena hujan itu paling malah
jadi seru gitu. Oh iya. Menciptakan momen lah. Iya, iya, iya. Pulang-pulang Gitu. demam semua itu. Walaupun awalnya terkesan nggak mendukung, tapi ternyata menciptakan momen. Nah, ya? itu Mas. Oh, Yang Oke, kita maksud. Oke, sebelum pertanyaan selanjutnya aku mau nanya nih. Ini Mas Hardi, Mas Dani, Mas Rinto, ini asli Bunderwetan? Lahir di Bunderwetan asli? Asli semua. Ini Papua. Saya asli Bunderwetan. Asli Bunderwetan. Mas Rinto? Iya. Semuanya. Sama Mas Hardi juga? Ya. Oke. Masnya? Saya beda, saya nggak beda. Jadi saya mau nanya nih, pandangan tentang Bunderwetan ya. Kalau menurut Mas ini perbedaan Bunderwetan dengan duku-duku lain tuh apa? Namanya deh. Namanya iya, namanya jelas beda. Selain namanya? Mungkin warganya sih kayak di sini tuh jiwa sosialnya itu masih tinggi gitu. Ya. Kayak misal ada warga yang habis keluarganya meninggal gitu, pasti langsung pada datang gitu. Maksud nggak usah harus ayo tapi udah pada datang gitu, bantu sampai ya bener-bener selesai acara selesai gitu. Kayak kemarin juga 17-an gitu kan, kayak warganya tuh semangat gitu. Mungkin itu sih yang beda. Sumpah juga sih Mas. Jadi murah senyum gitu loh Mas. Ya benar. Itu juga kami Kan rasakan. nggak di dusun lain belum tentu bisa kayak itu. Betul. Ada juga. Ya ada lah dusun mana lah ya. Nah itu makanya. Nggak perlu disebut. Ya betul. Mungkin Eropa atau Kalau Mas Rinto ada pandangan yang lain mungkin? Apanya ya Mas? Seramungnya. Kenapa Mas? Seramungnya itu Serawung itu kontribusi mungkin kebersamaan. Oh itu ya. Apa ya? Ya tadi sosial. Bersosial. Maksudnya ya gitu. Saling berkontribusi juga ya. Terus Mas, selama kalian di sini ada nggak sih tempat nongkrong favorit kalian? Di sini di tongkrong favorit masjid nggak sih? Ya masjid. Masjid ya? Nggak maksudnya fleksibel sih Mas. Ya. Di sini tuh banyak. Ya bisa kemana aja sih Mas. Sebenarnya yang penting bisa buat ngobrol bareng aja. Sering kumpul Mas? Sering main Sering bareng. banget. Sering. Terus masuk ke dinamika pemuda dan desa, teman-teman. Jadi anak muda sekarang kan banyak yang sibuk sama kerjaan atau sekolah ya. Gimana caranya mas-mas ini tetap aktif di kegiatan duku sama juga kegiatan utamanya lah istilahnya? Sebenarnya tergantung manajemen waktu nggak sih Mas? Kayak kita juga punya kesibukan sendiri. Aku juga masih ada kesibukan juga di kampus. Mas Dani, Mas Rinto apalagi sibuk. Terus itu kan sebenarnya kalau ya oke, sekolah, kuliah, kerja gitu jangan dikesampingkan lah. Tetap jadi prioritas utama. Tapi kalau kita kayak ada rasa kepedulian gitu, misal kalau bukan kita siapa lagi, mungkin ya kayak gitu sih Mas. Tinggal membagi waktu sebenarnya. Ya, semuanya sibuk, semuanya nggak terus bisa datang. Cuman kan kalau udah dari awal udah ada rasa kepedulian, mungkin komit, ya pasti ada kok waktu kosong gitu buat datang. Karena waktu itu dibuat teman-teman, bukan dicari. Ya betul. Itu. Mungkin pandangan dari Mas Dani? Kurang lebih kayak gitu sama ya Mas. Sama ya Mas. Iya. Balik lagi ke individu masing-masing ya. Itu. Pinter-pinteran bagi waktu. Nah itu Betul. sebenarnya membagi waktu aja sih. Manajemen waktu, betul. Manajemen waktu. Terus Mas, selama kalian buat kegiatan di desa, pernah nggak sih kayak kalian tuh kurang didengar gitu sama warganya? Ada nggak? Sering itu. Sering sih itu. Atau mungkin cara mengatasi perbedaan pendapat? Pernah sih. Kalau sama orang tua ya pasti pernah. Cuman kalau menurutku itu kan juga bagian dari proses belajar ya Mas. Kayak mereka kan juga istilahnya pengalamannya lebih banyak gitu. Benar. Jadi ya ambil baiknya aja. Oke. Mungkin itu sih. Mas Rinto mungkin ada pandangan yang berbeda? Pendapat. Sama ya? Iya. Kan satu dusun Mas, sama.
Tapi balik lagi Mas, menurut Mas ini seberapa penting untuk anak muda ikut terlibat dalam membangun dukuh? Penting sekali sih. Penting sekali itu. Pemuda kan punya pikiran yang masih fresh gitu. Yap. Jadi bisa buat warna baru lah di dusun ini gitu. Mungkin Mas Dani mungkin? Mungkin kurang lebih sama, cuman nambah dikit aja. Mungkin kan kalau pemuda mungkin punya semangat terus ambisius yang sendiri gitu loh Mas. Semangat. Nah itu mungkin ya bisa jadi. Mas Rinto? Oke. Terus Karena Mas, mungkin tantangan terbesar kalian. Tantangan mungkin ya tadi membagi waktu. Terus mungkin kalau di pemuda di dusun kayak desa-desa kecil kayak gini, paling tantangannya jadi omongan ya, omongan tetangga. jadi omongan warga gitu. Kayak misal kita buat acara tapi nggak sesuai gitu sama ya yang diinginkan warga itu kan ya udah siap aja buat kalau bakal diomongin gitu. Siap menerima tapi konsekuensinya. Ya, berarti kalau diomongin kan berarti artinya mereka peduli gitu ya. Peduli pada kita. Itu mungkin itu sih tantangan sama tadi manajemen waktu itu. Terus selama kalian bikin acara, ada nggak yang pernah gagal? Selama ini kayaknya belum pernah ya. Belum Mas. Ya paling jangan sampai nggak sefatal itu. Cuman ya paling adalah tapi nggak yang nggak itu nggak jalan sesuai ekspektasi kita. Itu gimana caranya kalian menanggapi itu? Mungkin evaluasi gitu, kayak ya apa sih yang harus dibenerin, apa yang harus di selanjutnya gimana gitu ya. Kalau sejauh ini kayak nggak segagal itu sih, cuman ya tadi itu. Kalau Mas Dani sendiri mungkin ada cara tersendiri untuk menghadapi yang kurang sesuai ekspektasi mungkin? Kalau aku sendiri sih itu Mas, mungkin pada waktu itu juga mungkin ya bagaimanapun itu acara tetap lanjut. Cuman kan itu nanti di belakang benahi buat mungkin pengalaman tahun depan atau harus gimana ya kayak gitu. Ya cuman itu aja sih Kak. Sering tuh mungkin ada cara tersendiri? Ya itu tadi Mas, dibenahi untuk kedepannya supaya nggak terjadi lagi. Kalau boleh tahu biasanya emang masalah rundown atau masalah apa Mas? Kalau rundown kayak udah jadi kayak masalah biasanya pasti ya untuk di acara molor gitu kan udah ya. Paling apa ya itu sih paling atau apa mana ya? Salah satu sedikitnya ya mungkin kayak agak apa ya masalah properti mungkin ada yang kurang atau gimana, kurang persiapan. Itu kurang mateng lah istilahnya. Terus Mas, soal anak muda di sini, kira-kira anak muda di sini tuh ikut Karang Taruna semua atau ada yang nggak mau ikut? Kalau di sini tuh ada kayak kita anggap semua pemuda di sini ikutlah, tapi ya ada pengurusnya sendiri. Cuman kalau dari SMP itu udah sebenarnya udah ikut, cuman kan ada juga beberapa orang yang kayak minder, malu, masih punya apa gitulah, belum berani berbaur dengan Karang Taruna. Mungkin belum punya temen juga, temennya mungkin itu ini sih. enggak Ada juga, ada ya, kan pasti ada kalau itu. Ada yang sekolahnya itu di luar ya Mas. Oh iya, kan jarang berbaur sama yang di tetangga-tetangganya gitu. Itu mungkin masih agak sulit susah gitu untuk berbaur dengan kita. Tapi ya sebisa mungkin kita selalu rangkul mengajak gitu. Mas. Cuman ya gitu, kembali lagi ke mereka ya, terserah mereka kalau mau pribadi masing-masing ya gabung ya ayo. Kalau mereka milih nggak bisa gabung ya monggo.
Mungkin Mas boleh nyampaikan pesan buat teman-teman yang belum mau atau yang masih malu, kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan mungkin Pesan buat ini siapa ini? buat Masing-masing. Mas Ardi dulu aja. Teman-teman yang mungkin masih ragu buat gabung di Karang Taruna, ayo ini kan organisasi kita bareng-bareng. Kalau bukan kita siapa lagi yang bakal ngeramein dusun ini? Kalau bukan kita siapa lagi yang bakal nerusin estafet organisasi kepemudaan di dusun ini? Jadi ya sekecil apapun kontribusi kalian itu udah sangat-sangat berarti gitu. Itu sih. Oh, Mas Denny? Lebih sama Mas, sama Sardi. Oh. Mungkin ya kalau yang belum bergabung, mungkin ayolah kita sama-sama membangun Karang Taruna di desa ini. Mungkin ya biar rame juga, biar Karang Taruna itu juga ada hikmahnya di pedusunan kita. Mungkin itu aja. Mas Rinto. Ya sama, intinya ayo pada ikut. Ini apa? Kan semua itu juga butuh Karang Taruna ya Mas. Ya, semisal nggak pernah keluar atau gimana kan ada apa ya ini unsur kalau ada apa-apa itu pasti yang datang kan tetangganya gitu. Kalau tetangga pertama ya kali kan? ya betul. Sama-sama Mungkin itu sih. tetangga kita itu saudara ya Mas. Baik. Ya ayo yang belum ikut segera ya bukan ada unsur paksaan ya Mas. Betul. Ya kesadaran sendiri aja. Kesadaran dan untuk kebersamaan bareng-bareng juga. Betul, Mas. Mungkin yang terakhir nih Mas, harapan Mas buat pemuda-pemudi di Bunderwetan nih apa? Yang jelas selalu kompak. Semakin kompak semoga terus tumbuh, terus bisa banggain Bunderwetan. Terima kasih banyak Mas Hardi, Mas Dani, Mas Rinto. Mungkin semoga ini bukan pertemuan terakhir kita ya. Amin. Mungkin di kemudian hari kita bisa berkolaborasi dan bertemu kembali. Terima kasih buat mas-mas pemuda-pemudi yang sudah mau berbagi pengalaman, berbagi cerita bareng kami. Aku Nabila dan aku Fai. Kita pamit undur diri. Bye-bye. Dadah Mas. Cerita tentang Bunderwetan bukan sekedar potret keseharian, melainkan harmoni dari berbagai warna kehidupan. Dari tradisi yang dijaga, kerja keras yang terus menghidupi, hingga semangat muda yang menyalakan harapan. Semua menyatu membentuk kisah tentang sebuah dusun yang sederhana namun penuh makna. Melalui setiap cerita, kita belajar bahwa kekuatan Bunderwetan terletak pada kebersamaan. Kebersamaan yang menjaga akar, menumbuhkan harapan, dan merajut masa depan bersama. Inilah Bunderwetan, tempat di mana suara warga menjadi kisah kita semua.